Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi guys. Ini di lapangan Pusdikap Padalarang. Untuk nama saya Jalaluddin sebagai tim manajer dari Woodball Pelatih Jawa Barat. Ini para atlet dan para pelatih Pak Gus MR, kemudian Pak Dian. Ini penanggung jawab Bapak Haji Kartono, Ketua Pengcap Jawa Barat. Ini atlet Habib, dia atlet juga masuk nasional. Kemudian ini Gede Mayasa, atlet nasional juga. Kemudian Ipan Jakarya kemarin di Kejurnas dia mendapat medali emas. Ini para atlet persiapan Jawa Barat. Mulai masuk TC pada tanggal 28 Mei. Nah, kita mempersiapkan sudah tahap kedua dan nanti pada bulan Juli pada tanggal 17 kita baru ke begitu BK di Solo, yaitu di stadion apa deh? Stadion namanya? Lapang Golop Adi Sucipto ya, Adi Sumarno di Solo. Ini salah satu permainan bahwa permainan woodball ini ada jarak getting area namanya untuk seorang atlet memasukkan finishing kick dengan jarak sekitar kurang lebih 2 meter. Mungkin akan diperagakan saudara Habib ya. Silakan untuk finishing. Kita lihat bagaimana ini atlet mengambil ancang-ancang. Ancang-ancang dulu dia dengan fokus, kemudian dia melihat akurasi, lihat bola, dia memukul, ini hasilnya dia masuk. Ini bola yang pertama, yang kedua silakan masih juga mengambil ancang-ancang. Ini salah seorang atlet yaitu Habib Buloh. Nah ini masuk berarti kalau sudah masuk berarti game sudah selesai. Kita mulai ada start di sana dengan jarak yang bervariatif dari 50 sampai 135 meter. Di dalam area ada belok kanan, belok kiri. Itu aturan daripada woodball IWBA ya, seperti itu. Silakan salah satu lagi bola out ya, dari salah satu out nih. Kalau dia nembak tidak masuk, bola out, ambil atlet. Nah, out ini ada lintasan. Ambil 2 batasnya sampai sini, bola keluar out, ambil 2 botol, ini yang dikatakan out ball. Nanti atlet sudah 2 botol, nah bolanya disimpan sama wasit, tidak boleh sama atlet. Aturannya bolanya nanti disimpan sama wasit, hanya dia minta arahnya kiri atau ke kanan atau lurus. Ya silakan Pak Ipan untuk nembak out ball ya, ini kurang lebih jarak 2,5 meter. Nah, bola masuk, atlet harus jalan, harus memberhentikan dengan tangan. Tidak boleh memberhentikan dengan gate, ini dikatakan pole, jadi poinnya ditambah, seperti itu ya. Jadi diberhentikan sekali lagi, nah itu baru itu selesai pertandingan atau game. Berikutnya silakan Pak Gede, cara parkir dengan jarak, di sini parkir Pak, dengan jarak kurang lebih ya kita ambil 10 meter. Ya. Ini cara parkir yang benar, yaitu atlet memukul bola harus di depan gate. Tidak boleh di samping atau di kiri atau di kanan. Nih kurang lebih sekitar ada 8 meter, atlet akan aba-aba untuk getting passing ya. Untuk parkir, silakan. Dia dengan pukulan, bola ini tepat di depan gate sesuai dengan kemauan atlet ya. Ini kurang lebih jaraknya 1,5 meter. Kemudian atlet melanjutkan misalnya dari start pukulan pertama, kedua, sekarang pukulan ketiga. Apa bisa masuk atau tidak? Kalau masuk berarti selesai. Silakan untuk pukulan ketiga. Bolanya masuk, kemudian atlet dengan apresiasi ya, dengan mengacungkan kepalan tangan tadi. Berarti atlet yang bersangkutan dari start di sana berarti 3 bola berarti habis, finish seperti itu. Ada individu, ada tim, cuma kebetulan BK sekarang timnya hanya tim fairway. Tidak ada tim stroke ya. Kalau tim fairway permainannya yaitu beda dengan stroke Pak. Jadi di tim fairway misalnya single fairway ya. Jadi bola itu siapa pukulan yang pertama, silakan diperagakan Pak Gede dengan siapa? Habib. Ini caranya fairway ya. Anggap start di sini ya.
pukulannya siapa? Silakan. Nah, stop dulu. Ini atlet pertama mukul dari start, silakan. Ini fairway. Orang pertama mukul. Nah, ya aman. Nah, serangan lawannya ini orang kedua. Jadi kita fairway itu bertanding. Ya, silahkan. Untuk ini orang kedua, lawannya yang tadi pukulan pertama saudara Gede. Sekarang Habib. Bolanya sudah meluncur. Nah, di sini ada perbedaan. Di fairway, nembak yang berikutnya adalah yang terjauh dari gap. Jadi ini yang terjauh. Jadi ini yang duluan. Silakan Pak Gede misalnya. Kemudian karena ini mau mukul, ini menghalangi. Ini bisa oleh atlet nanti sama wasit disebutnya mark up. Jadi diambil bolanya biar tidak menghalang pemandangan. Nah, sekarang silakan untuk pukulan kedua saudara Gede ya. Nah, ya, atlet ngambil ancang-ancang untuk finishing kick. Kemudian dia untuk akurasi, ambil aba-aba, apa masuk atau tidak. Ternyata bolanya masuk, ya. Nah, ini berarti beres. Nah, sekarang orang yang kedua. Kamu jangan dimasukkan ya, biar tahu. Ini orang kedua, pukulan kedua. Yang tadi sudah selesai, dia pukulan ketiga. Silakan. Ini pukulan ketiga, apa masuk atau tidak. Nah, ini tidak masuk. Jadi tadi pukulan ketiga masuk, ini melanjutkan keempat berarti kalah. Jadi dia yang menang yang pukulan 3. Perbedaannya sih nggak begitu signifikan Pak. Kalau dari ini yang Viking karena terbuat dari aluminium, mungkin dia kalau untuk jarak jauh kita itu sangat lebih membutuhkan ini. Karena jangkauannya dia akan bisa lebih jauh daripada yang lokal kayu gitu. Tapi kelebihannya yang lokal kayu, yang kayu itu dari akurasi jarak dekatnya Pak. Jarak dekatnya lebih gampang ngontrol powernya daripada yang Viking. Itu aja sih kebanyakan perbedaannya. Ya, kita kan selama ini terkendala dengan kegiatan sosialisasi cabur ya. Karena di Jawa Barat sendiri baru ada sekitar 14 pengurus cabang ya. Target kita kan Jawa Barat ini kan paling banyak jumlah kota kabupatennya ya dibanding provinsi lain. Jadi kami itu untuk membentuk cabang sampai semua kota kabupaten ada pengurus cabang itu kan harus butuh paling 27. Sementara kan provinsi lain kayak DKI cukup 5 Pengsab karena kan hanya 5 kota kabupaten, Jateng itu DIY cuma 4 udah bisa bikin Pengprov. Nah, kita yang berat. Makanya sosialisasi di kita ini agak berat karena perkembangan woodball sendiri Jawa Barat itu lahirnya di kalangan militer tadinya. Jadi olahraga wajib bagi kalangan militer. Jadi pencetusnya waktu itu dan Kodiklat Pak Marsiono Norman yang sekarang jadi ketua KONI pusat. Dia yang mencetuskan woodball menjadi olahraga wajib di militer. Nah, target kami memang untuk kegiatan sosialisasi ini yang menjadi target utama dalam rangka pembentukan pengurus cabang. Karena hanya dengan cara itu woodball lebih bisa dikenal masyarakat kalau memang pengurus cabangnya ada di tiap kota kabupaten. Jadi kan menjelang untuk nasional ya, kita kan seharusnya woodball itu kan dipertandingkan di PON Papua kemarin gitu. Tapi tiba-tiba woodball menjadi 10 cabur yang dicoret oleh panitia PB PON gitu. Sehingga tidak jadi dilaksanakan padahal kita sudah melaksanakan pertandingan babak kualifikasi. Nah, kita berharap di tingkat nasional ini nanti setelah babak kualifikasi di Solo diharapkan benar-benar bisa dipertandingkan di PON di Aceh dan Medan gitu pada PON mendatang. Untuk Jawa Barat sendiri saya sih targetnya paling tidak di semua nomor yang diperlombakan sebanyak 7 nomor itu kita dapat meloloskan wakilnya untuk
lolos di BK ini. Sehingga target nanti di PON yang dibebankan kepada Jawa Barat minimal 2 medali emas itu bisa tercapai. Itu aja.